Kula bali malih waosanipun atau bacaannya terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Akan tapi saudaraku kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan bersama, terlebih dulu mari kita berdoa kembali kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan agar apa yang akan kita dengarkan bersama tentu boleh menjadikan kekuatan buat kita bersama untuk hidup seturut dengan rencana Tuhan. Kembali lagi, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kanthi suka bingaing manah kawula Rama, keparenga kawula sami sowan marek malih wonten ing ngarsa paduka. Kawula tansah nyaosaken syukur lan matur nuwun sanget krana pitulungan lan kasaenan paduka. Langkung-langkung dinten menika, sonten menika, kawula badhe ngegilut lan mirengaken sabda pangandika paduka ingkang badhe kawaos saking Perjanjian Lami nggih menika saking Mazmur 17 ayat 1 ngantos 6. Krana menika kawula nyuwun paduka kersa nganti kawula sami ngagem kawula sami, paring kekiyatan ugi kawicaksanan dumateng kawula sami, supados sonten menika kawula sami estu saged mirengaken dawuh paduka, saged ngraosaken gegilut sabda pangandika paduka, langkung-langkung nindakaken wonten ing saben wekdal. Mekaten ugi kagem abdi paduka ingkang kajibah nglantaraken dawuh paduka, paduka piyambak ingkang ngagem, supados napa ingkang badhe kaaturaken tamtu sedaya menika saged kaaturaken condong kalian rancangan paduka piyambak. Mekaten Rama pandonga panyuwun kawula sedaya kala aturaken namung ing dalem asmanipun Gusti Kala Yesus minangka tuing kawijengan kawula ingkang sejatos. Matur nuwun. Amin. Ya, Bapak dan Ibu kasih Tuhan, saya ulangi bacaan dari Perjanjian Lama Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan untuk kita semua yang demikian bunyinya. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini. Saya ulangi. Ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, lebih-lebih memberlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak dan Ibu, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sambut kembali dengan memuji Tuhan dari Kidung Kidung Pasamuan 192. Kidung Pasamuan 192, kita pujikan bait 1 dan 2. 192. Isining kabar kabingan. Isining kabar kabingan
winangsitken dening pangeran lan salajengipun dene bait kalih tiyang lepat winelehken samya dening sabdane ingkang maha kuwasa lan salajengipun. Kidung pasamuan 190 kalih isining kabar kabingan. Monggo. Isining kabingan winangsiten dening pangeran natya srana paring piwulang margining kautaman nimentyan pitados tansah arumantos mangun turut Gusti nresnani sesami kalih winelehken samya dening sabdane kang maha kuwasa yang dosa kang samya mratobat napenang niseramat yementyan pitados tansah arumantos mangun turut Gusti sesami. Ya, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, gimana kabarnya? Baik, ya. Masih ada semangat? Iya, tentunya begitu ya harapan kita bersama. Dikala kita mau pergi beribadah, baik itu ibadah keluarga maupun ibadah di gereja, tentu kita berangkatnya penuh dengan semangat. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada saat ini kami beri judul atau temanya taat itu membawa berkat. Taat itu membawa berkat. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, taat. Taat itu mempunyai banyak arti Bapak dan Ibu. Dalam kamus bahasa Indonesia di sana dikatakan diantaranya taat itu adalah setia. Di dalam ketaatan itu ada kesabaran. Di dalam ketaatan ada kejujuran. Dan lain sebagainya. Dan hasil dari suatu perbuatan atau seseorang yang taat hanya kepada Tuhan sesuai dengan imannya masing-masing itu adalah berkat. Jadi setelah kita melakukan hidup ini dengan taat, baru kita menerima dan menikmati berkat Tuhan. Jadi kalau hidupnya masih belum taat, mungkin ya dapat berkat, tapi rasanya beda. Nikmatnya juga beda. Di dalam ketaatan ada berkat yang luar biasa, dan berkat itu mampu memuaskan jiwa dan raga dan batin kita selaku orang yang taat kepada Tuhan. Ada orang yang mengaku taat akan tetapi tidak sabar. Berarti taatnya itu perlu dipertanyakan. Di dalam ketaatan ada kesabaran, dan sabar itu adalah tidak mudah marah. Menghadapi segala problema kehidupan, bila orang yang sabar tentu dihadapi dengan bijaksana, bukan dengan marah. Meskipun tekanan di kiri dan kanan, apabila orang itu taat mempunyai sifat sabar, semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Lebih baik diam daripada berkata-kata dan nanti akhirnya menimbulkan derita. Itu inti dari sebuah kesabaran.
Karena Bapak dan Ibu, apabila kita menyelesaikan suatu persoalan hidup, apapun itu persoalannya, baik itu ekonomi, baik itu keluarga dan sosial dan lain sebagainya, apabila diselesaikan dengan marah-marah, hasilnya tidak baik. Akan tetapi, jikalau kita menyelesaikan persoalan itu dengan penuh kesabaran dan bijaksana, akan menemukan jalan keluar yang baik. Bapak Ibu bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sendiri masing-masing. Oleh karena itu, di dalam ketaatan ada unsur kesabaran. Orang taat adalah orang-orang yang bukan pencemburu. Dia bisa menikmati dan menilai suatu persoalan itu dengan bijaksana, dengan proporsional. Ada orang taat, tapi tonggone itu motor iri. Ini berarti nggak taat dan juga tidak sabar. Orang katanya taat, rajin beribadah, tetapi melihat tetangganya sedikit ada kenaikan derajatnya, iri. Ini contoh salah satu orang-orang yang ketaatannya perlu dipertanyakan. Ini yang namanya cemburu buta tanpa mendasarkan alasan. Kalau kita salah mengambil suatu tindakan Bapak dan Ibu, apalagi kita bercemburu lewat batas dan disebut cemburu buta, baik itu mencemburu ekonomi orang lain dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita selesaikan tanpa dengan pemikiran yang dingin dan bijaksana, hasilnya berantakan. Sesuatu yang sudah ditata rapi dan sedemikian bagusnya oleh Tuhan, karena sikap yang cemburu dan akhirnya menjadi sesuatu yang menyakitkan. Ya, kenapa tidak? Misalnya diukur saja, saya ini pekerjaannya seperti itu, tidak mempunyai pekerjaan tetap. Melihat tetangga saya bisa beli mobil yang mewah, saya menjadi cemburu dan saya kejar gaspol, sampai keringetnya habis, tak akan mampu saya beli mobil. Itu cemburu buta dan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menyiksa batin diri kita sendiri ketika kita cemburu buta, bukan menyelesaikan persoalan. Sekali lagi malah sesuatu yang sudah tertata begitu rapi dan indah oleh Tuhan berantakan karena sikap kita yang tidak bijaksana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyadari dan kita teliti dengan sangat bacaan di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Ini adalah mengandung suatu filsafat kehidupan yang begitu dalam, begitu luar biasa. Kenapa tidak di dalam bacaan ini tadi menggambarkan perjalanan hidup seorang Daud? Kita tahu Bapak dan Ibu, Daud itu adalah seorang gembala. Ya, bukan enak hidupnya. Kita bisa bayangkan seorang gembala yang menggembalakan domba di padang belantara yang begitu panas. Mencari rumput hijau untuk gembalanya, untuk gembala pemeliharaannya. Perlu perjuangan. Ini yang digambarkan oleh Daud. Di dalam mengatasi situasi panas, iklim yang dingin, cari rumput yang susah, Daud penuh dengan kesabaran. Untuk bisa memelihara ternaknya ini agar tidak dimakan binatang buas. Daud penuh dengan ketaatan, dengan tekun dan sabar, Bapak dan Ibu. Daud tidak jarang di dalam rumah. Akan tetapi pekerjaannya setiap hari kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, kalau panasnya seperti ini ya, suasana seperti ini, mencari rumput, mengembalakan domba, ya ampun, batuk keling-keling kayak meletek. Nah, kalau seperti ini tidak dihadapi dengan sabar dan tekun, hasilnya tidak baik. Ya ini gambarannya seorang gembala yang memelihara domba.
Mungkin Daud seperti waktu itu Bapak dan Ibu sering dicaci, sering dicemooh, sering dihina. Apa bisa seorang Daud? Dia hanya sekedar seorang penggembala domba. Dia hanya seorang yang pekerjaannya di padang belantara. Kita sama-sama tahu bahwa Daud adalah orangnya yang tidak tinggi. Mungkin parasnya sedikit elok, akan tetapi pekerjaannya seorang penggembala. Pekerjaan yang cukup hina kala itu. Tidak mempunyai kemampuan dan skill yang luar biasa. Sering dicaci, sering dihina. Akan tetapi Daud taat kepada Tuhannya. Daud sabar menghadapi persoalan meskipun dihina, dicaci, dimaki. Daud tidak marah. Daud juga tidak cemburu. Akan tetapi Daud tetap taat. Ini Bapak dan Ibu. Ada suatu istimewa di dalam diri Daud. Di dalam jiwa Daud ada suatu jiwa yang begitu istimewa, yang patut kita teladani bersama. Tidak kita pungkiri Bapak dan Ibu, hidup di dunia ini tidak jarang kita pernah dicemooh orang. Tidak jarang kita juga pernah dihina orang. Tidak jarang kita diberhadapkan kepada suatu persoalan yang pelik, yang mungkin seakan-akan tidak bisa kita pecahkan bersama. Baik itu keluarga maupun ekonomi. Akan tetapi kita dituntut untuk sabar seperti Daud. Bapak dan Ibu, saat ini ada fenomena yang begitu luar biasa. Mungkin karena pergaulan medsos. Karena ini perkembangan media sosial. Banyak. Suatu perubahan yang luar biasa. Banyak anak-anak yang di bawah umur sudah mengajukan dispensasi surat nikah dini. Ini pergumulan hidup. Dan kemarin saya bergumul dengan teman-teman sepelayanan. Ini ada apa? Dan ini harus disikapi dengan sabar dan bijaksana. Apalagi kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa menata anak-anak kita dengan baik. Bagaimana kita bisa menjadi suri dan teladan anak-anak kita dengan baik. Ekonomi boleh hancur, akan tapi rumah tangga kita perjuangkan. Jiwa dan raga boleh dihina, akan tapi iman kita tetap teguh. Martabat kita boleh direndahkan orang lain, tidak apa-apa. Dicaci orang lain tidak apa-apa. Iman teguh kita tetap pada Tuhan. Karena seperti kata Daud, siapa yang berani memusuhi kita kalau kita ada di pihak Tuhan? Tuhan gunung batu kita. Pada waktunya Tuhan akan menegakkan kepala kita. Pada waktunya Tuhan akan menegakkan kita berani menatap ke depan. Berani menatap masa depan yang indah. Ada waktunya. Oleh karena itu dituntut kesabaran Bapak dan Ibu. Jangan gerusa-gerusu mengambil sebuah keputusan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Penuh perhitungan dalam hidup ini Bapak dan Ibu. Mana yang harus didulukan? Kehormatan diri agar kita dihargai orang lain, akan tetapi anak kita hancur. Harga diri agar kita dihormati orang lain, akan tetapi masa depan rumah tangga kita hancur. Wibawa kita agar kita dipandang lebih hormat bagi orang lain, akan tetapi iman kita hancur. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Mari dalam malam hari ini kita belajar dari Daud. Jangan dari siapa-siapa. Belajar dari Daud. Hanya seorang gembala. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu ketika Daud mengalahkan seorang Goliat. Seorang Goliat tentara Filistin. Daud tidak mempunyai skill yang istimewa Bapak dan Ibu. Daud ketika maju berperang melawan Goliat, Goliat malah menghina. Hei, mengapa engkau datang kepadaku? Hanya membawa setongkat. Apakah kau kira aku ini anjing? Kata Goliat. Apa yang diandalkan Daud? Orangnya kecil. Akan tetapi apabila Tuhan memakai, Daud sanggup membunuh Goliat. Dengan peralatan cukup sederhana.
Hanya iman dan keyakinan yang mampu mengalahkan Goliat. Begitu juga dengan kita bersama. Hanya iman dan keyakinan kita yang mampu mengalahkan segala persoalan hidup kita yang membelit. Bukan orang lain. Bukan yang lain. Bahkan mungkin bukan tetangga kita. Hanya kita dan Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan hidup kita dengan baik. Ada amin? Kita percaya. Kita percaya saat ini. Kita sama-sama meneladani Daud. Jangan yang lain. Kita mempunyai suatu pegangan yaitu Alkitab. Ini adalah filsafat kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Percaya 100% hanya kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan kita. Sekali lagi ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita bersama saat ini sampai Maranatha. Amin.